Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apakah Itu Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini adalah pengalaman tetanggaku. Aku biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Ardin. Kemarin, aku lagi duduk-duduk sambil cerita dengan Pak Ardin. Katanya, 5 hari yang lalu beliau bertemu dengan hantu saat pulang dari ronda. Seperti biasa, Pak Ardin lagi duduk di pos kamling bersama teman-temannya. Mereka ada 5 orang, termasuk Pak Ardin. Lama mereka mengobrol di pos itu. Gimana kalau kita keliling dulu? Siapa tahu ada pencuri. Kan kampung kita lagi banyak pencuri akhir-akhir ini, ujar Pak Ardin. Akhirnya teman-temannya menyetujui dan mereka pun pergi keliling kampung. Lama mereka berkeliling namun tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Akhirnya salah satu teman Pak Ardin berkata, "Pulang aja yuk, udah jam 3.45 nih." "Oke, ayo," jawab yang lainnya. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Pak Ardin pun pulang. Saat perjalanan, Pak Ardin hanya sendirian. Sambil bersiul-siul, Pak Ardin melangkahkan kakinya dengan santai. Saat hendak mendekati sebuah jembatan kecil, tiba-tiba Pak Ardin mencium bau bunga melati yang cukup menusuk hidung. Dan di atas jembatan itu, samar-samar Pak Ardin melihat seorang perempuan yang cantik sedang berdiri di sisi jembatan. Rambutnya panjang. Saat melewati perempuan itu, Pak Ardin tidak merasakan sesuatu yang janggal. Namun, saat Pak Ardin melihat wajahnya, matanya terlihat dengan pandangan yang kosong ke arah depan. Pak Ardin yang curiga akhirnya menyapanya. "Mbak, kok subuh-subuh begini ada di jembatan? Memang dari mana dan mau kemana?" Perempuan itu hanya terdiam sambil tersenyum kecil. Tak lama berselang, perempuan itu menatap ke arah Pak Ardin. Pak Ardin sedikit merinding dibuatnya karena wajah perempuan itu begitu pucat. Dan akhirnya Pak Ardin meninggalkan perempuan itu. Kira-kira kurang lebih 10 meter dari perempuan itu, karena penasaran, Pak Ardin pun kembali berbalik. Dan astaga, yang ia lihat sekarang adalah sundel bolong dengan wajah yang penuh darah. Dia menatap tajam ke arah Pak Ardin sambil tertawa cekikikan. Sontak Pak Ardin kaget. Secara refleks diambillah batu yang lumayan besar dan melemparkannya ke arah sundel bolong itu. Makhluk itu tiba-tiba terbang ke arah pohon kayu. Dia duduk di atas dahan pohon sambil terus tertawa. Pak Ardin langsung lari terbirit-birit setelah melempar batu dan melihat sundel bolong itu pindah ke atas dahan pohon sambil tertawa cekikikan. Jantungnya berdebar sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Saat berlari tanpa melihat ke belakang, ia menabrak salah seorang warga yang hendak salat subuh di masjid.
"Ada apa, Pak? Kenapa lari seperti dikejar sesuatu?" tanya warga itu, suaranya terdengar khawatir. Sambil terengah-engah dan terbata-bata, Pak Ardin berkata, Saya baru saja melihat hantu, sundel bolong, sungguh seram sekali." Warga itu terdiam, menatap ke arah belakang Pak Ardin, ke arah jembatan. Raut wajahnya berubah antara percaya dan tidak. Ia hanya bisa menepuk pundak Pak Ardin. "Sudah, Pak, tenang, itu hanya ilusi. Lebih baik Bapak cepat pulang dan berwudu." Namun, Pak Ardin tidak menunggu lebih lama. Rasa takutnya jauh melebihi anjuran itu. Ia melanjutkan larinya. Perjalanan dari jembatan ke rumah Pak Ardin sebenarnya hanya sekitar 300 meter. Biasanya hanya butuh 5 menit berjalan santai. Tapi kali ini rasanya seperti berkilo-kilometer jauhnya. Saat melewati gang sepi yang menuju ke rumahnya, Pak Ardin mendengar suara. Bukan lagi tawa cekikikan, tapi suara isak tangis pilu seorang perempuan. Suaranya sangat dekat, seolah berada tepat di belakang telinganya. Sut, sut. Ia merasa ada hembusan angin dingin yang menusuk tengkuknya, disusul bau busuk seperti bangkai yang bercampur dengan wangi melati yang menyengat. Pak Ardin yakin makhluk itu mengikuti. Ia mencoba mempercepat larinya, kakinya terasa berat, seperti ditarik beban tak kasat mata. Ia memberanikan diri melirik ke belakang bahu kanannya. Dan, ya Allah, di sana melayang setinggi bahunya adalah sosok sundel bolong yang wajahnya kini terlihat lebih dekat dan mengerikan. Darah yang tadi hanya terlihat mengotori wajahnya, kini terlihat mengalir deras dari lubang besar di punggungnya, menetes-netes seolah baru saja terluka parah. Matanya yang merah menyala menatap lurus, seolah menuntut sesuatu. Pak Ardin berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tercekak di tenggorokan. Ia hanya mampu mengeluarkan rintihan. Dalam kepanikan, ia tersandung akar pohon besar di depan rumahnya sendiri dan jatuh tersungkur. Gubrak. Saat ia mencoba bangkit, sundel bolong itu sudah berada di atasnya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Bau busuk dan melati itu makin kuat. Wajah pucat pasi, rambut panjang terurai yang menyentuh pipinya, dan tawa melengking sangat tinggi dan tajam menusuk gendang telinga. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara azan subuh yang berkumandang dari speaker kecil milik istrinya. Suara tawa melengking itu langsung berhenti. Sosok sundel bolong itu mengundurkan diri dengan cepat. Wajahnya yang tadinya penuh amarah dan tawa, kini tampak kesakitan dan terganggu. Ia pun menghilang, lenyap seperti asap, meninggalkan Pak Ardin yang terletak lemas dengan napas terputus-putus. Istrinya yang mendengar keributan dan rintihan Pak Ardin segera keluar dan mendapati suaminya terkapar di tanah dalam kondisi syok berat, tubuhnya menggigil hebat. Pagi harinya Pak Ardin tak mampu menggerakkan tubuhnya. Ia hanya bisa menatap langit-langit, kaku, bibirnya pucat dan matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia benar-benar keteguran, istilah orang kampung menyebutnya kesambet, karena terlalu syok dan takut. Keluarganya panik dan memanggil Pak Kiai Hasan, seorang orang pintar di kampung itu. Pak Kiai Hasan melihat kondisi Pak Ardin dan langsung mengangguk paham. Ia mulai membacakan doa-doa di samping Pak Ardin. Setelah selesai, Pak Kiai Hasan menatap keluarga Pak Ardin dengan serius. "Anak kamu ini tidak hanya melihat, dia membuat makhluk itu marah dengan melempar batu, dan dia menyinggungnya dengan berlari.
Saat kita berlari, itu seperti kita menantang mereka atau menunjukkan kelemahan yang mereka suka. Beruntung ada suara azan dari rumah yang melindunginya. Pak Kiai menjelaskan, makhluk itu marah karena Pak Ardin melihat wajahnya yang menyerupai hantu. Mereka tidak suka ditatap. Butuh waktu hingga sore hari setelah didoakan berkali-kali dan diberi air ruqyah untuk diminum dan diusapkan, barulah Pak Ardin bisa menggerakkan badannya kembali. Namun, trauma itu menetap. Sejak saat itu Pak Ardin tidak pernah lagi mau ikut ronda sampai larut malam, dan ia selalu memastikan rumahnya sudah mengumandangkan azan subuh sebelum ia berani kembali dari manapun. Setelah insiden sundel bolong di jembatan, Pak Ardin memang trauma. Ia berhenti ronda malam. Namun, teror tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, ketakutan baru menyergap dia di tempat yang seharusnya menjadi titik teraman, yaitu rumah lamanya. Setelah berhasil menabung, Pak Ardin dan istrinya memutuskan pindah ke rumah yang lebih besar di ujung gang. Rumah tua warisan dari pamannya. Rumah itu sudah kosong hampir 10 tahun. Malam pertama, mereka tidur di sana. Pak Ardin merasa tidak nyaman. Udara di dalam kamar terasa berat, dingin, dan berbau debu tua, bercampur sesuatu yang amis, meski rumah sudah dibersihkan totam. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Ardin terbangun karena mendengar suara berisik dari dapur. Bukan suara tikus, melainkan suara panci dan sendok yang beradu, seperti ada yang sedang memasak. Ia melirik istrinya, yang masih tidur pulas. Dengan hati-hati, ia mengambil senter. Saat ia berjalan menuju dapur, suara itu tiba-tiba berhenti total. Dapur gelap dan sunyi. Semua peralatan masak berada di tempatnya. Keesokan harinya, Pak Ardin sedang bercukur di kamar mandi. Saat ia sedang mengeringkan wajah, ia melihat pantulan di cermin sekilas. Di belakangnya, berdiri seorang kakek tua dengan sorot mata sedih, mengenakan baju putih kusam. Pak Ardin langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat cermin. Pantulan kakek itu hilang, digantikan oleh pantulan dirinya sendiri yang pucat ketakutan. Malam itu, istri Pak Ardin mengeluh. "Pak, saya mencium bau aneh, seperti bau dupa yang menyengat sekali." Anehnya, Pak Ardin sama sekali tidak mencium bau apa-apa. Ia memeriksa seluruh ruangan. Bau itu hanya tercium di sekitar tempat tidur istrinya. Ini membuatnya yakin ada sesuatu yang khusus mengincar atau mendekati istrinya. Suatu pagi, saat Pak Ardin membuka pintu belakang, ia merasakan embusan udara yang sangat dingin. Jauh lebih dingin daripada udara subuh biasa. Di lantai semen belakang yang sedikit berdebu, ia melihat jejak kaki telanjang berukuran kecil, seperti jejak kaki anak-anak. Jejak itu bermula dari pagar belakang, melintasi teras, dan menghilang tepat di ambang pintu rumah. Saat Pak Ardin sedang sendirian di ruang tengah, membersihkan perabot, ia mendengar bisikan lirih yang memanggil namanya. "Ardin." Suara itu terdengar sangat dekat, seperti dari belakang sofa. Ia melonjak kaget. Ia mencari sumber suara, tetapi tidak menemukan siapapun. Suara itu memiliki resonansi yang membuat bulu kuduk berdiri, seperti suara orang yang sudah lama tidak berbicara. Istri Pak Ardin pernah meninggalkannya sebentar untuk berbelanja di pasar. Saat ia sendirian, tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh dari lantai atas, loteng.
Pak Ardin naik untuk memeriksa. Loteng itu kosong dan tidak ada benda yang jatuh. Namun, saat ia turun, ia melihat patung keramik kecil yang diletakkan istrinya di rak ruang tamu sudah pecah berkeping-keping di lantai, seolah dilempar dengan keras. Malam semakin larut. Pak Ardin sedang membaca koran di kursi. Samar-samar ia merasakan ada yang mengawasi. Ia menoleh ke jendela depan. Melalui pantulan cahaya lampu jalan, ia melihat lagi sosok kakek tua yang ia lihat di cermin, kini sedang berdiri di luar, menatap ke dalam dengan tatapan kosong dan memelas. Kali ini, Pak Ardin tidak berteriak, ia hanya terpaku kaku, tak sanggup bergerak. Istri Pak Ardin juga akhirnya mengalami hal aneh. Saat ia bangun untuk ke kamar mandi, ia melihat samar-samar di ruang pengah ada sosok perempuan berambut panjang yang sedang menari-nari pelan di kegelapan. Gerakannya lambat dan kaku, tapi memancarkan aura kesedihan yang mencekam. Saat istri Pak Ardin berkedip, sosok itu lenyap. Pak Ardin selalu memastikan pintu depan dikunci ganda setiap malam. Tapi suatu pagi, ia menemukan kunci ganda itu terbuka dan pintu sedikit menganga. Istrinya bersumpah ia sudah mengunci. Mereka berdua mulai panik. Rasa-rasanya makhluk itu ingin keluar masuk rumah sesuka hati. Suatu sore, telepon rumah tua itu berdering. Padahal Pak Ardin yakin sambungan telepon itu sudah dimatikan sejak lama karena kabelnya putus. Ia mengangkat gagang telepon itu karena penasaran. Hanya ada suara desisan yang pelan, seperti suara radio yang rusak. Diikuti dengan jeritan kecil yang sangat dingin. Ia langsung meletakkan gagang telepon itu kembali. Pak Ardin mendatangi tetangga yang sudah lama tinggal di sana. Ia bertanya tentang sejarah rumah tua itu. Tetangga itu berbisik, rumah itu dulunya milik keluarga yang anaknya hilang saat bermain, dan kakeknya meninggal karena sedih persis di teras belakang. Kakek itu dan anak itu sering menangis di sana karena merindukan satu sama lain. Namun tak tahan lagi, Pak Ardin memanggil Pak Kiai Hasan. Kiai Hasan masuk ke rumah dan langsung merasakan aura yang sangat negatif. Ia berkata, ada dua entitas di sini, yang satu arwah penghuni lama, kakek itu, dan yang satu lagi, jin wanita yang sering menipu dan mengganggu. Kiai Hasan melakukan ritual pengusiran. Saat Pak Kiai membaca doa-doa khusus, tiba-tiba terdengar suara amukan yang keras dari loteng. Lampu-lampu mulai berkedip gila-gilaan dan terdengar suara kaca pecah yang sangat nyaring. Pak Ardin dan istrinya menutup telinga, takut luar biasa. Mereka melihat bayangan hitam besar melesat cepat keluar melalui jendela depan. Setelah ritual selesai, rumah terasa sangat hening. Dinginnya udara berganti menjadi normal dan bau amis atau dupa juga hilang. Kiai Hasan berkata, mereka sudah pergi, tapi ingat, rumah tua selalu punya kenangan. Jangan pernah kalian lari dari rasa takut. Hadapi dengan doa dan jaga kebersihan hati. Walaupun rumah kini tenang, Pak Ardin dan istrinya tidak pernah bisa melupakan teror yang mereka rasakan. Ketenangan itu terasa menyesatkan, seolah-olah mereka tahu teror yang lebih mengerikan bisa kembali kapan saja. Sekian cerita yang kami bawakan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam cerita ini, dan bagi yang ingin berbagi cerita mistis dan ingin dibawakan di channel Apakah Itu Channel, kirim saja ceritanya di alamat atau link yang ada di deskripsi. Silakan isi di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.